The government seems not to remain silent on the European Union's treatment of Indonesia, mainly over the defeat of a trade law lawsuit at the World Trade Organization related to the policy of banning Indonesian nickel export abroad. Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ke teman-teman tentang globalisasi, pengaruhnya terhadap sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satu insight yang paling terkenal yang setiap saat kita dengar tentang pengaruh globalisasi pada sektor ekonomi. Mengapa? Salah satu disrupsi yang paling signifikan yang bisa kita lihat adalah tentang perubahan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dan ternyata globalisasi ini tidak hanya mempengaruhi terhadap sektor ekonomi, namun sektor politik, hukum, dan semua yang ada di Indonesia tentunya memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap globalisasi ini. Oleh sebab itu, kami kelompok 2 akan menjelaskan atau memberikan paparan kepada teman-teman tentang implikasi ataupun pengaruh globalisasi terhadap sektor ekonomi. Mari kita dengar teman-teman di kelompok 2 yang akan mencoba menjelaskan secara jelas kepada teman-teman. Cekis. Globalisasi berdampak luas tidak hanya saja secara sektor ekonomi, melainkan politik hukum dan implementasi kebijakan yang ada di suatu negara. Di era globalisasi ini kita mengetahui juga bahwa keterbukaan informasi mendorong transparansi dan juga akuntabilitas masyarakat, kemudian semakin tahu akan sadar akan hak-hak mereka. Nah, salah satunya juga tantangan dan tekanan lembaga internasional dan negara donor untuk mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional juga pun terjadi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini adalah ketika Indonesia kemudian sepakat untuk meratifikasi kerjasama, yaitu kerjasama internasional bersama dengan World Trade Organization yang kemudian mendorong perubahan regulasi nasional yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Adapun kewajiban Indonesia setelah masuk WTO, Indonesia sudah ikut dan meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan lewat WTO. Artinya Indonesia bukan cuma ikut-ikutan berdagang di pasar global, tapi juga terikat aturan mainnya. Sejak jadi anggota WTO, Indonesia wajib patuh pada aturan, mekanisme, dan sanksi yang berlaku di sistem perdagangan internasional ini. Dan kondisi ini membuat Indonesia harus tentu serius menyesuaikan hukum, terutama di sektor ekonomi nasional, bukan cuma di atas kertas, tetapi juga dalam praktik dan penegakannya. Semua pihak, pemerintah, penegak hukum, sampai pelaku usaha harus paham aturan perdagangan global. Sebelum WTO ada, globalisasi di sektor ekonomi sudah dimulai lewat kerjasama regional seperti AFTA, NAFTA, dan APEC. Dari sini kemudian berkembang sistem perdagangan dunia yang lebih rapi dan terstandar. Globalisasi di sektor ekonomi ini juga berdampak ke bidang hukum dan politik tentunya. Banyak aturan dan standar hukum internasional yang akhirnya diadopsi ke hukum nasional, terutama di bidang ekonomi dan kontrak bisnis. Akibatnya, kontrak bisnis di berbagai negara jadi mirip, tapi aturan yang sama belum tentu hasilnya sama di setiap negara. Perbedaan kondisi politik, ekonomi, dan budaya membuat penerapannya bisa berbeda-beda. Jadi, globalisasi hukum bukan soal menyeragamkan hukum sepenuhnya, tapi soal menyesuaikan aturan global dengan kepentingan dan kondisi nasional. Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan aturan global tetap dengan kepentingan nasional dan keadilan pembangunan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
sebagaimana penjelasan dari teman-teman saya tadi terkait dengan pengaruh globalisasi terhadap politik hukum ekonomi yang ada di Indonesia, bisa dibilang sangat menarik penjelasan terhadap hukum Indonesia yang memiliki perubahan signifikan, bisa dibilang signifikan akibat pengaruh dari globalisasi tersebut. Dan juga bisa berdampak banyak terhadap ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang hukum ya. Nah, salah satu contoh kasus akibat pengaruh dari globalisasi tersebut dalam sektor bidang hukum ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu pada saat itu telah terjadi suatu sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO terkait kebijakan larangan ekspor oleh Indonesia terhadap biji nikel ke Uni Eropa. Nah, teman-teman juga bisa lihat contoh kasusnya yang saya paparkan di belakang ini di BPT itu, bahwa pertama, kasus ini muncul ketika pemerintah Indonesia pada saat itu menetapkan kebijakan hilirisasi mineral dengan menghentikan ekspor biji nikel atau bahan mentah berupa biji nikel melalui penerapan pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 tersebut, kebijakan tersebut dibuat untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta mendorong investasi smelter sebagai strategi pembangunan industri jangka panjang. Namun, akibat kebijakan Indonesia itu membuat Uni Eropa merasa marah dan geram karena hal itu membuat mereka tidak setuju akan kebijakan pemerintah Indonesia tersebut. Alhasilnya, Uni Eropa melakukan gugatan ke WTO pada saat itu dengan dalil bahwa larangan ekspor tersebut dianggap menghambat perdagangan bebas, sehingga Uni Eropa melakukan gugatan ke WTO. Dan Uni Eropa menganggap Indonesia telah melanggar prinsip fair competition, dan kebijakan Indonesia tersebut dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO pada saat itu. Sehingga pada tahun 2022, panel WTO memutuskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan artikel 11.1 GATT 1994 karena menerapkan pelanggaran dan pemberantasan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Dan bisa disebutkan dari gugatan tersebut, Uni Eropa memenangkan, ya karena pihak WTO Indonesia telah melanggar ketentuan tersebut sebagai anggota WTO. Sehingga Indonesia kemudian menyatakan banding dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap akan dipertahankan karena merupakan bagian dari strategi pembangunan industri nasional. Karena Indonesia merasa kebijakan tersebut adalah suatu hal yang baik bagi kebutuhan ekonomi yang ada di Indonesia pada saat itu. Lalu kasus ini memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum internasional memiliki otoritas yang dapat menilai bahkan membatalkan kebijakan ekonomi nasional. Sehingga sebelum kasus nikel bagi politik kasus nikel antara Indonesia dan Uni Eropa ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara dalam merumuskan hukum ekonomi yang dipengaruhi hukum perdagangan internasional yang sudah lama terjadi karena negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang. Alhasil bisa dibilang ya akibat globalisasi ini sangat berpengaruh bagi negara-negara berkembang dalam sektor ekonomi, ya akibat dari perdagangan bebas, ikut gabung di WTO. Baik, setelah kita dengar pemaparan dari teman-teman yang lain bahwa dalam perjanjian bisnis internasional seperti ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia yaitu World Trade Organization WTO, jadi mempengaruhi daripada kebijakan politik hukum ekonomi di Indonesia. Arus globalisasi yang terjadi di dunia ini sangat mempengaruhi politik hukum ekonomi di Indonesia, karena Indonesia harus mengikuti arus globalisasi, maka Indonesia harus melakukan perubahan kebijakan di bidang politik hukum ekonomi sebagai langkah untuk bisa bersaing dengan negara-negara di dunia pada era globalisasi ini. Di Indonesia, globalisasi mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi yang mendukung pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional. Globalisasi juga
akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang seperti Indonesia, baik mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang-bidang ekonomi lainnya, mendekati peraturan negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Jadi adapun perjanjian dalam bidang hukum ekonomi seperti GITT atau WTO atau pengaturan di bidang investasi yang berhubungan dengan perdagangan, dan TRIP atau peraturan yang berhubungan dengan hak milik intelektual hanya mempengaruhi undang-undang di bidang hak milik dan investasi di Indonesia. Dan datangnya modal asing dalam implementasinya melahirkan antara lain joint venture agreement, kemudian perusahaan-perusahaan waralaba negara-negara maju yang memperkenalkan Indonesia pada franchise agreement sebagai perusahaan Indonesia yang memerlukan pinjaman jangka pendek, membawa mereka kepada pengenalan commercial paper atau CP. Semuanya itu datang dari common law atau sistem yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Selanjutnya, dampak pengaruh globalisasi terhadap produk hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan negara industri maju. Selain kepentingan negara industri maju dalam pengaruhnya dalam bentuk produk hukum di Indonesia, juga peran dari lembaga-lembaga donor asing seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB, di mana lembaga donor tersebut juga merupakan kepanjangan tangan dalam membawa kepentingan negara-negara industri maju. Globalisasi telah mendorong harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Salah satu contoh konkret adalah penyesuaian regulasi perdagangan dan investasi yang dilakukan untuk mematuhi perjanjian internasional seperti World Trade Organization atau WTO dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Pengaruh globalisasi ini terlihat dalam perubahan regulasi ekonomi. Globalisasi mendorong informasi hukum di bidang ekonomi seperti undang-undang investasi yang memberikan kemudahan bagi investor asing dan undang-undang perdagangan yang menyesuaikan diri dengan standar internasional. Sehingga dari dampak globalisasi tersebut dari teman-teman dalam bidang politik hukum ekonomi pemerintahan ini, yakni Indonesia melakukan perubahan hukum dengan tujuan untuk menarik investor dan menjaga daya saing ekonomi di kancah internasional, yaitu dengan mengubah pertama undang-undang penanaman modal, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dengan perubahan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor baik dalam negeri maupun asing. Yang kedua, pemerintah Indonesia melakukan revisi aturan pajak dan perizinan usaha untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia agar Indonesia bisa ikut bersaing dalam arus globalisasi, khususnya di bidang ekonomi di kancah internasional. Jadi teman-teman sekalian, globalisasi sangat mempengaruhi politik hukum ekonomi di Indonesia, karena akibat dari globalisasi ini memicu perubahan kebijakan politik hukum dan ekonomi di Indonesia, terutama melalui penyesuaian dengan standar internasional, liberalisasi ekonomi, dan perlindungan terhadap dampak negatifnya. Jadi secara ekonomi, teman-teman, Indonesia ini menyesuaikan regulasi perdagangan dan investasi, membuka sektor ekonomi, serta menyeimbangkan manfaat global dengan tujuan untuk bersaing di bidang ekonomi internasional dan di era globalisasi ini. Apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi ini berpengaruh besar terhadap perkembangan politik hukum ekonomi di Indonesia dengan mendorong penyesuaian sistem hukum nasional dengan sistem selaras dengan sistem hukum internasional. Khususnya setelah keikutsertaan Indonesia dalam WTO, hukum ekonomi Indonesia menjadi lebih terbuka, menekankan efisiensi, transparansi, dan persaingan pasar, serta mengalami harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan hukum dan ekonomi akibat tekanan lembaga internasional dan negara donor. Sebagai respon, Indonesia melakukan reformasi melalui deregulasi, liberalisasi ekonomi,
dan pembentukan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi dan daya saing global. Meski demikian, keterbukaan ekonomi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan pada modal asing serta melemahkan perlindungan tenaga kerja, UMKM, dan lingkungan. Oleh karena itu, politik hukum ekonomi Indonesia harus tetap berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi nasional.